Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagara Mardika, NPM 1911036 dari kelas Pendidikan Jasmani 2A. Di sini saya akan membahas mengenai motorik dan teori belajar. Ada beberapa materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu apa pengertian gerak, yang kedua apa pengertian motorik, yang ketiga bagaimana teori belajar behavioristik dan implementasinya, yang keempat bagaimana teori belajar kognitif dan implementasinya, yang kelima bagaimana teori konstruktistik dan implementasinya, dan yang keenam bagaimana teori humanistik dan implementasinya. Pengertian gerak dan motorik sering diartikan sama, padahal kedua istilah tersebut pengertiannya berbeda. Dalam perkuliahan, istilah-istilah dan pengertian yang digunakan dalam pembahasan materi yang disajikan harus jelas secara tuntas. Baik, kembali yang pertama yaitu pengertian gerak. Dalam ilmu fisika, gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain, atau dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat diamati secara objektif. Maksudnya adalah bahwa perpindahan benda tersebut dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Aspek yang berhubungan dengan waktu, misalnya kecepatan dan percepatan yang terjadi pada saat perpindahan benda tersebut berlangsung. Sedangkan aspek yang berhubungan dengan dimensi ruangan adalah luas, panjang, atau lebar ruangan yang digunakan atau terpakai akibat perpindahan benda tersebut. Yang kedua yaitu pengertian motorik. Pengertian motorik dan gerak seringkali menjadi suatu hal ini disebabkan karena di antara kedua istilah tersebut sangat sulit diartikan suatu batasan yang konkret. Kedua istilah ini merupakan suatu istilah yang saling terkait yang tak dapat dipisahkan, karena di antara kedua istilah tersebut memang terdapat hubungan sebab akibat. Namun demikian, diperlukan suatu batasan yang minimal dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan sebab akibat yang dimaksud. Motorik dapat diartikan sebagai suatu rangkaian peristiwa laten yang tidak dapat diamati dari luar. Pengertian umum ini belum dapat memberikan kejelasan yang lebih tajam. Untuk itu diperlukan suatu definisi yang lebih operasional. Motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik secara fisiologis maupun secara psikis, yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Yang ketiga yaitu teori belajar behavioristik dan implementasinya. Teori belajar behavioristik dikenal juga dengan teori belajar perilaku, karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan, artinya lebih menekan pada tingkah laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungannya. Yang keempat yaitu implementasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari
beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang oleh dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengalaman adalah objektif. Yang keempat yaitu teori belajar kognitif dan implikasinya. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar dari hasil belajarnya. Pedagogi kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus-respon, teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah tapi melalui proses yang mengalir bersambung dengan menyeluruh. Menurut Siregar dan Hartini. Yang kelima yaitu teori belajar konstruktivistik dan implikasinya. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang dapat mengetahui. Menurut Schum, dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dan belajar. Yang keenam yaitu teori belajar humanistik dan implementasinya. Pengertian belajar menurut teori belajar humanistik yaitu proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Dalam pelaksanaan teori humanistik ini antara lain tampak juga dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel. Implikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan
arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan manusia didik untuk mengaktualisasi dirinya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.